Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Maulana. Saya dari kelas 6 MRK BJM. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat untuk tugas MPL yang berjudul pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan PHP native. Oke. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya, menjelaskan desain aplikasinya dan mendemokannya sekalian juga. Oke, kita langsung saja ya ke penjelasan singkatnya. Oke, sistem informasi perpustakaan ini dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian di lingkungan perpustakaan. Sistem ini dirancang berbasis web dengan menggunakan PHP natif untuk memberikan antarmuka yang responsif dan manajemen data yang efisien. Sistem ini mendukung proses pencatatan digital dan pengawasan transaksi secara real time, yang sebelumnya dilakukan secara manual atau semi digital, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data perpustakaan. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya. Di sini ada tampilan login, terdiri dari username dan password. Kita akan masukkan username-nya. Ini passwordnya kita akan masukkan. Oke. Di tampilan dashboard ini terdiri dari buku, anggota, sirkulasi yang sedang berjalan, dan laporan sirkulasi. Di bawahnya ada kayak bar chart yang terdiri dari buku, anggota, peminjaman, dan pembelian. Yang sampingnya ada circle chart ya, yang terdiri hanya peminjaman dan pengembalian. Oke, untuk kelola data terdiri dari data buku. Oke, di dalam data buku ini kita bisa menambahkan ya, buku apa sih yang perpustakaan punya gitu untuk dipinjam ya, biar biar kita bisa mendatanya ya untuk si peminjam agar buku tersebut tidak tidak hilang kemana-mana gitu. Oke, kita akan tambahkan data bukunya. Misalkan ID bukunya B008, judul bukunya misalkan si Kancil, nama pengarangnya adalah Ibnu, penerbitnya Ihsan, tahun terbitnya misalkan 2025. Oke, kita akan simpan. Oke, dan buku tersebut bisa bisa didata ya. Apa yang ingin buku apa yang ingin dipinjam itu bukunya itu didata dulu di dalam sini, dalam data buku ini. Oke. Selanjutnya ada data anggota. Di data anggota ini adalah eh, para anggota yang bisa mengakses akun administrator ini yang bernama Bagus, dan mereka ini harus menambahkan data diri mereka untuk bisa mengakses akun perpustakaan data buku ini, supaya bisa si peminjam itu ber, berhadapan langsung sama sama anggota ini yang terdata di dalam sini. Oke, sekarang kita akan tambah datanya. Data anggota, ID anggotanya A007, nama anggotanya misalkan Rizky, jenis kelaminnya laki-laki, kelas 6M, nomor HP-nya sekian misalkan. Nah, ini untuk data anggotanya. eh, yang bisa mengakses akun administrator ini adalah data anggota yang terdata di dalam sini. Oke, baik. Selanjutnya itu ada laporan sirkulasi. Nah, untuk laporan sirkulasi ini adalah peminjam. Peminjam itu harus mendata mendata juga ya, harus, karena kalau tidak didata, si peminjam ini nggak tahu kapan dikembalikan bukunya ya.
Oke, di sini ada catatannya, yaitu masa peminjaman buku 7 hari dari tanggal peminjaman. Jika buku dikembalikan lebih dari masa peminjaman, maka akan dikenakan denda sebesar 1.000 per hari. Oke. Di sini kita akan tambah datanya ya untuk mendemokannya. Oke, ID sirkulasinya S07, nama peminjamnya. Oke, baik. Oke, nama peminjamnya yaitu Rizky. Oh, sorry. Ternyata ini data peminjam ya. Data si peminjam ini. Yang saya tambahkan ini ternyata data si peminjam. Itu si peminjam itu harus mendatakan diri, harus apa ya, mendatakan diri mereka untuk meminjam bukunya ya. Oke, di sini ada nomor HP-nya. Jadi kalau si peminjam ini menunggak mengembalikan buku yang dimiliki perpustakaan, itu bisa operator itu bisa menelepon si peminjam ini dari nomor HP yang tertera di sini. Oke, kita akan balik lagi ke laporan sirkulasinya ya. Ke sirkulasinya. Sorry. Oke, si peminjam kita akan tambah bukunya. Misalkan nama peminjam yang saya tambahkan tadi itu ada si Rizky. Oke, bukunya ini dari berbagai macam. Oke, kita akan pilih buku yang terbaru. Buku yang baru di data tadi itu si Kancil. Oke, tanggal peminjamnya. Misalkan 2025 bulan 7. Oke, kita akan simpan ya. Nah, di sini ada data yang baru yaitu peminjamnya si Rizky, bukunya si Kancil, dan masa dalam masa dalam peminjaman ya. Karena setiap orang yang pinjam buku buku itu buku misalkan misalkan kita misalkan kita minjam buku di suatu kampus ya atau di sekolah misalkan bu- judul bukunya itu si Kancil, masa peminjamnya 7 hari dan setiap telat misalkan lebih dari 7 hari, misalkan telat sehari aja itu bisa didenda 1.000 rupiah. Oke, sekarang itu tanggal 15 ini masih dalam masa peminjaman 6 hari, sisanya 6 hari. Jadi masih ada waktu banyak untuk mengembalikan buku tersebut. Oke. Nah, dan ini untuk pengembaliannya ya. Jadi di data perpustakaan ini, sistem informasi perpustakaan ini itu sudah mendata data yang meminjamkan buku. Data yang mengembalikan buku itu. Nah, misalkan kayak si Bagus, Ana, Didik, dan Bagus lagi ini sudah mengembalikan buku tersebut. Ya kan? Ya, oke, selanjutnya itu ada laporan sirkulasinya ya. Nah, di laporan sirkulasi ini itu seluruh data yang meminjam dan mengembalikan buku itu semuanya terdata. Oke, oke, semuanya terdata ya. Dari si peminjam mengembalikan buku atau belum dan
Ya, semuanya terdata. Kayak untuk pengguna sistemnya itu ada administratornya 3 orang dan petugas sama petugas. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya untuk seputar sistem informasi perpustakaan berbasis web ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.